Selamat datang di Project Mystery. Oke guys, selamat datang kembali di channel Project Mystery. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas salah satu tragedi maritim yang ada di Indonesia ya. Ini salah satu tragedi terbesar yang ada di Indonesia, yaitu kita akan ngebahas tentang misteri tenggelamnya kapal SS Orang Medan. Oke, jadi kapal SS Orang Medan ini itu tenggelamnya itu di tahun sekitar 1940-an. Dan ini adalah kapal kargo Belanda yang tidak diketahui catatan sejarahnya, catatan pembuatannya, dan tidak ada registrasi sekalipun itu dari kapal itu, guys. Dan kalau dari namanya itu yaitu Orang Medan, itu kita bisa mengartikannya sebagai orang yang berasal dari Medan, Sumatera gitu ya. Dan dari pihak Indonesia maupun Belanda itu tidak ada guys yang mengakui punya kapal ini. Jadi waktu kejadian itu kapal SS Orang Medan itu mengirimkan sebuah sinyal darurat. Nah, sinyal itu berisikan semua awak kapal sudah tewas termasuk kapten. Kemungkinan semua krunya sudah tewas. Tak lama setelah pesan yang pertama, kemudian mereka mengirimkan pesan lagi yang berisi, "Saya hampir mati." Pesan tersebut direspon oleh kapal berbendera Amerika Serikat, yaitu kapal SS Silver Star. Karena mereka tidak mendapat jawaban lagi dari SS Orang Medan, kemudian mereka langsung meluncur menuju ke titik koordinat dari kapal SS Orang Medan tersebut. Setelah sampai di titik koordinat, mereka langsung turun ke geladak kapal SS Orang Medan itu untuk memberikan pertolongan. Tapi apa yang mereka temukan itu sangat-sangat membuat kaget guys. Mereka itu menemukan mayat-mayat sudah bergeletakan di geladak kapal. Dan anehnya, ekspresi dari mayat-mayat tersebut sangatlah tidak wajar. Mayat-mayat tersebut memiliki ekspresi wajah seperti ketakutan. Jadi kulitnya itu pucat, kemudian giginya itu rapat, matanya melotot, dan lengannya itu seperti mencekram, seperti menahan sesuatu yang ada di depannya gitu guys. Bahkan ada juga seekor anjing itu juga mati itu dalam keadaan tidak wajar. Jadi anjing itu mati dalam keadaan membeku guys. Setelah menemukan mayat-mayat tadi, kru dari kapal SS Silver Star itu mengecek palka dan mereka itu merasakan bahwa suhu di bawah itu suhunya di bawah dari suhu yang ada di atas guys. Jadi kalau di suhu di luar itu dituliskan di sini itu 43 derajat Celcius. Nah, itu nggak tahu itu yang benar 43 derajat atau 34 derajat Celcius ya. Aku juga nggak tahu. Itu soalnya kalau misalnya di logika kalau 43 derajat Celcius itu panas banget anjir. Apalagi ini tempatnya itu di laut. Wah, itu kayaknya kok nggak mungkin gitu. Tapi ya itu tadi, yang pasti intinya yang di bawah yang di palka itu suhunya jauh lebih dingin dibandingkan yang di atas. Nah, waktu mengecek palka itu tiba-tiba itu keluar api dari kabin kapal guys. Nah, otomatis melihat api tersebut, kru dari kapal SS Silver Star itu lari dong. Mereka kabur menyelamatkan diri. Nah, setelah mereka kabur, itulah terjadi ledakan yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam di Selat Malaka. Nah, dari dua kejadian tadi, yaitu kematian kru kapal SS Orang Medan yang sangat-sangat aneh dan juga terjadinya ledakan secara tiba-tiba dari kabin kapal. Nah, ini kita bisa membuat dua buah pertanyaan, yaitu apa penyebab dari kematian kru kapal SS Orang Medan, kemudian apa juga penyebab dari ledakan yang ada di bawah kabin itu. Tapi kalau misalnya kita telusuri lagi identitas dari kapal ini, itu tidak ada ditemukan catatan dari registrasi kapal SS Orang Medan ini. Dan juga tidak ada rekaman resmi, misal kayak berita surat kabar itu yang menyatakan bahwa adanya kejadian ini.
Jadi kalau misalnya kita mau berasumsi dari identitas kapal tadi yang tidak pernah terregistrasi, kemudian tidak ada rekaman resminya, kita bisa mengasumsikan bahwa kejadian ini sebenarnya tidak pernah ada. Ini mungkin hanya karangan semata untuk ya mungkin cari sensasi. Nggak mungkin sih kalau cari sensasi, karena itu ceritanya wah kayak real banget gitu loh. Bahkan ini kan sudah pernah ada masuk ke salah satu film di Indonesia, yaitu film Jelangkung 2. Nah itu ada sedikit membahas tentang kapal SS Orang Medan ini. Nah di situ itu kalau di situ itu diceritakan itu karena bawa mati anak guys, tapi itu cuma fiksi, jadi nggak real lah. Tapi ya siapa tahu juga kan bahwa kayak gituan gitu. Tapi meskipun dari catatan registrasi nggak ada, kemudian juga nggak ada rekaman resminya, banyak orang percaya bahwa kejadian itu benar-benar nyata. Bahkan ada salah satu peneliti dari Jerman yang bernama Profesor Theodor Sterdorfen. Nah itulah pokoknya, aku sambil baca ya soalnya takut salah. Itu yang meneliti kasus ini, ia menemukan sebuah buku yang dipublikasikan di Jerman di tahun 1953 yang berjudul Das Totensin der Südsee. Nah itu kalau misalnya diartikan itu berarti kapal kematian di Laut Selatan. Nah di buku itu juga menawarkan bukti-bukti bahwa kejadian itu benar-benar ada. Di buku itu juga menawarkan apa penyebab dari kapal yang tiba-tiba meledak. Nah di buku itu dijelaskan bahwa di kapal itu membawa sebuah muatan, yaitu potasium cyanida dan nitroglycerum, yang dimana itu salah satu bahan yang mudah meledak. Jadi ada kemungkinan bahan-bahan itu bisa meledak kapan saja. Dan muncul berbagai spekulasi yang menyebabkan kematian dari kru kapal Orang Medan itu, yaitu yang pertama itu dari penyerangan bajak laut. Tapi kalau misalnya penyerangan dari bajak laut itu harusnya di mayat-mayatnya itu terdapat luka. Nah ini katanya dari orang yang bersaksi atas kejadian tersebut itu tidak ada luka sama sekali. Nah yang kedua itu karena munculnya gas beracun yang diakibatkan dari bahan bawaan yang dibawa oleh kapal SS Orang Medan tersebut yang ada di bawah kapal tadi. Nah itu katanya itu muncul gas yang membuat kru kapal SS Orang Medan itu keracunan. Nah itu semua kan otomatis juga keracunan juga gitu. Jadi matinya karena racun. Tapi kalau misalnya matinya karena racun, itu kenapa ekspresi mereka itu seperti ketakutan? Nah itu yang kita perlu pertanyakan. Nah yang ketiga, ada banyak juga orang yang mengkait-kaitkan kejadian ini dengan kejadian gaib. Nah jadi mungkin karena hantu gitulah. Tapi gimana menurut kalian, apa penyebab dari kematian kru kapal SS Orang Medan ini, dan apa juga penyebab ledakan kalau menurut kalian? Tolong komen di bawah. Oke, itu tadi adalah kisah dari kapal misteri, kapal hantu, kapal SS Orang Medan. Nah, gimana menurut kalian? Serem atau enggak? Kalau menurutku sih lumayan serem sih ya. Apalagi kalau itu benar-benar terjadi. Jadi ini enggak cuma dongeng semata, itu pasti benar-benar serem banget. Kalau menurut kalian gimana? Tolong komen di bawah. Dan kalian mungkin bisa request untuk video-video selanjutnya aku mau bikin konten apa, maksudnya story apa gitu, kalian mau aku cariin untuk riset cerita apa. Nah nanti aku usahain cariin. Oke, mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh subscribe, tapi nggak subscribe juga nggak apa-apa sih, yang penting kalian nonton aja, enjoy. Oke, aku pamit, bye.